Pemirsa, kami kembali melaporkan untuk Anda live dari Stadion Gajayana Malang, Jawa Timur. Dan saat ini pemirsa, kami di sini dalam rangka Harlah Muslimat ke-70 ini sedang menunggu kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Dan tadi pemirsa, setelah kita melaksanakan sholat bersama, sholat berjamaah, sholat duhur bersama. Tadi ada beberapa rangkaian acara, di antaranya tahlil, zikir, dan tausiah dari Kiai Haji Hashim Muzadi, dan juga ada hiburan dari Gambus. Dan saat ini pemirsa, Presiden Joko Widodo sedang berlangsung hadir di tengah-tengah kita menyambut Harlah ke-70 Muslimat Nahdlatul Ulama. Dan pemirsa, perlu Anda ketahui bahwa tadi tausiah dari Kiai Haji Hashim Muzadi juga sedikit dan perlu penuh manfaat, maksud kami, yakni muslimat merupakan ibu. Ibu diharapkan bisa menjaga anak ataupun keluarganya dari pengaruh narkoba, korupsi, dan juga kasus terorisme yang selama ini marak terjadi. Dan pemirsa, inilah mari kita sambut bersama kedatangan Insinyur Joko Widodo. Dan marilah kita ikuti bersama lagu Indonesia Raya. Ya. Pemirsa, demikian tadi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang telah kita kumandangkan bersama di tengah-tengah Stadion Gajayana Malang, Jawa Timur. Dan pemirsa, selain dihadiri oleh Insinyur Joko Widodo, terlihat pantauan kami yakni Kiai Haji Hashim Muzadi dan juga putri dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid yakni Yedi Wahid dan juga Lili Wahid, dan juga serta ada Nyai Haja Cita Nuria Wahid, serta terlihat pemirsa pantauan kami di sini yakni hadir Rois Am PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, Desi, kembali ke Anda. Laporkan bagaimana antusias dari para undangan yang hadir dan juga mungkin masyarakat di luar stadion yang tidak bisa memasuki, bagaimana antusias mereka. Kabinet kerja yang kami hormati, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, dan para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kami cintai, Ketua Umum itu tadi laporan langsung dari Stadion Gajayana Malang, Rena Paraswati, dan juga kru yang bertugas. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, jelang kedatangan Presiden RI Joko Widodo, grup Hadroh Al-Banjari melakukan gladi bersih dan anggota ibu-ibu muslimat berlatih membentuk formasi tulisan Muslimat NU dan 70. Beginilah keramaian yang terlihat di pintu timur Stadion Gajayana Kota Malang.
Ribuan peserta muslimat dari berbagai daerah di seluruh Indonesia menghadiri harlah ke-70 muslimat NU yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. Peserta yang belum bisa masuk memilih memanfaatkan spot foto dan belanja untuk merayakan harlah muslimat. Para ibu-ibu muslimat ini sangat antusias untuk berfoto bersama Menteri Sosial yang juga Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Gimana, Bu? Dari Karangkusuke, Mas. Iya, Bu. Pengen foto dengan ini ya, dengan Khofifah. Iya. Ya, gimana tadi foto meskipun hanya dengan fotonya aja itu bagaimana, Bu? Ya, cepat senang juga kan nggak bisa ketemu orang yang ketemu fotonya. Bu, ini kan penuh. Terus kalau nggak bisa masak bagaimana, Bu? Ya, harus ikhlas di luar kalau nggak bisa masak. Puncak acara harlah ke-70 tahun Muslimat NU ini akan diisi dengan pemberian penghargaan dari Rekor Muri karena 50.000 orang bermain rebana dengan menggunakan hijab putih. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Ilmi Zamzam melaporkan. Saat ini Anda sedang menyaksikan siaran khusus harlah ke-70 Muslimat Nahdlatul Ulama live dari Stadion Gajayana Malang, Jawa Timur. Dan perlu Anda ketahui pemirsa, di sini di Stadion Malang ini, di Stadion Gajayana ini merupakan saat ini pada sore hari ini sedang berlangsungnya harlah muslimat yang dihadiri sekitar 70.000 warga muslimat Nahdlatul Ulama. Dan saat ini pemirsa sedang berlangsungnya Bahalul Qiyam yang diikuti seluruh anggota muslimat yang turut hadir pula Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan selain Insinyur Joko Widodo, pemirsa juga terlihat hadir Gubernur Jawa Timur, Ketua MPR RI, Menteri Agama Lukman Hakim dan juga Rois Am PBNU. Dan pemirsa perlu Anda ketahui, sebelum tadinya para anggota muslimat ini berjilbab putih, tadinya pas waktu berangkat ke sini yakni berjilbab hijau seluruhnya dan dihadiri sekitar 70.000 jamaah, maksud kami anggota muslimat dari Nusantara ini. Dan pemirsa, mari kita ikuti rangkaian acara berikut ini.
Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan selamat datang oleh Gubernur Jawa Timur yang terhormat Bapak Dr. Haji Soekarwo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita semua Jawa Timur, wabil khusus Muslimat Nahdlatul Ulama, kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Ya. Tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Ya. Alhamdulillah. Juga ada Bapak Menteri Agama, juga ada Rois Am Nahdlatul Ulama, Tanpid Ketua Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur, dan Ibu Menteri sekaligus Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, saya mengajak semuanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini suasananya meriah, gegap gempita. Insya Allah dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti saya sampai batuk itu serius. Pada harlah Muslimat Nahdlatul Ulama ke-70 yang mempunyai tema luar biasa, bersatu mewujudkan Indonesia damai sejahtera. Ini satu harlah di Jawa Timur yang sangat luar biasa, dan semoga harlah-harlah yang lain juga di Jawa Timur, ya, harlah yang lain. Dan ada tamu khusus, Ketua MPR kita, tamu khusus Bapak Dr. Zulkifli Hasan. Bapak Presiden, kami laporkan memang pilihan harlah di Jawa Timur tepat. Subjektivitas saya mengatakan inilah provinsi yang paling aman di Indonesia. Ya. Maka para utusan muslimat seluruh Indonesia jangan cepat pulang. Ya. Ada Tanggulangin, ada tas bagus. Ya, kuliner enak-enak. Batiknya Malang ini luar biasa bagusnya. Ya, murah, bagus. Apalagi seragamnya muslimat di sini ada banyak. Ya. Kami harganya murah, bagus-bagus, betul. Jangan cepat pulang. Dan belanjalah di Malang ini sebanyak-banyaknya. Ya. Nantinya suaminya di rumah dibawakan oleh-oleh. Ibu Ketua Umum Muslimat, kami laporkan juga masyarakat Jawa Timur, terutama ibu-ibu dan muslimatnya,
mempunyai kegiatan sosial yang luar biasa. Pak Presiden, ekonomi Jawa Timur didukung oleh perempuan Jawa Timur. Ya, perempuan Jawa Timur sudah tidak tiang wingking lagi. Ya, dia sudah di depan dan jejer bersama dengan suami. Saya laporkan 9 kali Jawa Timur dapat penghargaan gender nomor 1 di Indonesia. 9 kali. 9 kali. Saya kira ini haknya perempuan untuk tepuk tangan, luar biasa. Ini laporan kami Bapak Presiden, undangan dan hadirin sekalian. Sekali lagi, betul kata hadis Rasulullah Muhammad SAW bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Perempuan hebat, negara hebat. Ya, saya tidak ngomong rusak. Yang hadir nih hebat-hebat semua. Ya. Jadi tiang yang hebat yang hadir ini. Ya. Tapi tiang yang berjalan tapi. Ya. Terima kasih Bapak Presiden, hadirin sekalian, sekali lagi Ibu Ketua Umum, ke Roisam Nahdlatul Ulama, Tanfid, silahkan Pak Ketua MPR kalau ada pertemuan-pertemuan nasional maupun internasional di Jawa Timur saja. Ya Pak. Wah, orangnya ramah-ramah Pak, bagus betul. Saya tidak subjektif dengan orang Jawa Timur, tapi memang orangnya hebat-hebat. Ya. Ya itu, ini perempuan-perempuan yang dada-dada ini semua dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur Jawa Timur, dan berikutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama yang tercinta Ibunda Hajah Khafifah Indar Parawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo. Yang terhormat Bapak Ketua MPR RI, yang terhormat Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, segenap jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, wabil khusus Al-Mukarram Rais Am Surya PBNU, Bapak Sekjen PBNU, yang terhormat Bapak Wantimpres Al-Mukarram Kiai Haji Hashim Muzadi, yang terhormat Bapak Menteri Agama, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Timur, Pak Dekarwo. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, yang terhormat Pak Wali Kota Malang, seluruh wali kota, bupati se-Jawa Timur, seluruh pejabat TNI Polri, seluruh tamu undangan, seluruh warga muslimat NU se-Indonesia yang saya cintai, saya banggakan. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Sehat lahirnya. Amin. Sehat batinnya. Amin. Mudah-mudahan semuanya sehat dompetnya.
Amin. Bapak Presiden, izin biasa saya tanya, Ibu yang sekarang ini berseragam batik muslimat, apakah cicilannya sudah lunas semua? Tidak ada masalah. Bagi muslimat, kami bangga bahwa ibu-ibu bisa mandiri nyicil seragam untuk hadir di Harlah 70 Muslimat NU. Mudah-mudahan manfaat barokah. Amin. Alhamdulillah, syukur kita sanjungkan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini 26 Maret 2016, Muslimat Nahdlatul Ulama telah memasuki usia yang ke-70 tahun. Perjalanan penuh hikmah dan keikhlasan dalam melayani umat dan membangun bangsa yang kita cintai, Indonesia. Cara muslimat mencintai bangsa ini adalah dengan mendidik anak-anak bangsa. Muslimat memiliki TK, memiliki Raudatul Atfal, 9.800 TK dan RA kita, 13.000 lebih taman pendidikan Al-Quran kita, 4.600 pendidikan anak usia dini kita, dan muslimat sejak tahun 1950 telah meluaskan pemberantasan buta aksara bagi perempuan usia produktif, menyantuni anak yatim dan lansia kurang mampu, melayani kesehatan ibu dan anak, dan membina usaha ekonomi ibu rumah tangga. Komitmen muslimat terkait dengan pemberantasan buta aksara sudah kita cetuskan tahun 1950. Komitmen pencegahan perkawinan dini usia juga sudah dicetuskan pada tahun 1950. Komitmen untuk membangun TK, TKIA sudah dicetuskan oleh Pinesepuh kita tahun 1953. Muslimat NU pernah mengukir prestasi gemilang dalam keterwakilan perempuan di parlemen sejak pemilu 1955, Dewan Konstituante dan DPR GR. Perjuangan panjang di mana Muslimat NU merekomendasikan agar Muslimat NU diprioritaskan dalam perwakilan konstituante. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan, Muslimat NU tahun 54 sudah mengirim rekomendasi kepada Partai NU agar muslimat diprioritaskan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Maka pada pemilu tahun 1955, keterwakilan perempuan di DPR RI tertinggi adalah dari Partai NU, dan itu adalah dari Muslimat Nahdlatul Ulama. Begitu juga ketika keterwakilan di Dewan Konstituante dan selanjutnya juga di DPR GR. Masa gemilang Muslimat NU mulai menurun saat fusi partai politik yang mengharuskan monoloyalitas. Banyak kader Muslimat NU akhirnya mengundurkan diri dari keanggotaan dan kepengurusan Muslimat NU karena mereka PNS dan wajib monoloyalitas. Muslimat NU akhirnya mencari format agar kegiatan sosial, kesehatan, pendidikan, dan keagamaannya tetap berjalan dengan baik. Maka program keumatan tersebut akhirnya diwadahi dalam sebuah lembaga yang berbadan hukum berupa yayasan. Maka saat ini, Bapak Presiden yang kami hormati, Muslimat NU punya Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU. Inilah yang mewadahi seluruh klinik, rumah sakit, dan panti asuhan Muslimat NU. Selanjutnya berturut-turut punya Yayasan Pendidikan Muslimat NU, Induk Koperasi An-Nisa. Hari ini hanya ada 3 organisasi wanita yang punya induk koperasi. 1 Kawani, 2 Inkawapi, dan yang ketiga adalah Muslimat Nahdlatul Ulama. Kami juga mengembangkan Himpunan Da'iyah dan Majelis Taklim Muslimat NU. Lalu kami mendirikan Yayasan Haji Muslimat NU. Hari ini kita memperingati 70 tahun Muslimat NU. Kita berkhidmat tanpa henti, melayani umat tanpa henti, membangun ikhtiar kehidupan yang damai dan sejahtera
dalam format barisan yang solid, menjaga persatuan dan kesatuan internal maupun eksternal organisasi. Bapak Presiden, Bapak Ibu yang kami hormati, suasana politik sudah membuka ruang kesetaraan perlakuan bagi semua warga bangsa. Maka saatnya kita lebih menguatkan perjuangan kita agar khidmah muslimat lebih kuat lagi dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Kami semua yang hadir di sini, Bapak Presiden, menyampaikan terima kasih atas perkenan Bapak memberikan doa membahagiakan kami pada khidmah 70 tahun Muslimat NU. Ini adalah perhatian yang luar biasa bagi kami warga Muslimat NU. Semoga Allah menganugerahkan kepada Bapak Presiden kita kesehatan, amin, kekuatan, amin, kesuksesan, keberkahan, amin, dalam mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi atas pelaksanaan Harlah ke-70 kali ini. Bapak Gubernur, Pak Wali Kota, dan semua pihak, terutama aparat TNI dan Polri yang sudah bekerja sangat profesional dalam melancarkan kegiatan ini. Seluruh relawan dan semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga ikhtiar ini dicatat sebagai amal soleh kita semua. Amin. Dirgahayu Muslimat NU. Jayalah Muslimat NU. Kalau saya bilang takbir, tolong ikuti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah yang direkomendasikan oleh Al-Mafullah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari pada saat Bung Tomo harus menghadapi sekutu di Surabaya pada Oktober tahun 1945. Pada saat itu Indonesia masih harus berjuang menegakkan kemerdekaan yang sudah diraih 17 Agustus 1945. Hari ini yang kita perangi adalah narkoba. Betul? Hari ini yang kita perangi adalah kebodohan. Betul? Hari ini yang kita perangi adalah kemiskinan. Maka alat yang bisa mengantarkan kita menuju kemenangan memerangi narkoba, memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan adalah kualitas SDM kita, kualitas SDM Muslimat NU, kedisiplinan Muslimat NU, profesionalitas Muslimat NU. Setuju? Maka kalau dulu senjatanya adalah senapan, saya ingin kita merubah mental dan karakter kita. Dari yang malas menjadi bekerja keras. Setuju? Bapak Presiden, Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin bertanya kepada warga muslimat semua. Yang dari Jawa Barat boleh angkat tangan. Terima kasih Jawa Barat. Yang dari Jawa Tengah boleh angkat tangan. Terima kasih Jawa Tengah. Yang dari Sumatera boleh angkat tangan. Terima kasih Sumatera. Yang dari Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua boleh angkat tangan. Terima kasih semuanya. Yang dari Jawa Timur, terima kasih semuanya. Bapak Presiden, mereka hadir bawa snack sendiri, betul? Mereka hadir diminta bawa jilbab sendiri, betul? Mereka hadir diminta bawa rebana sendiri, betul? Inilah warga muslimat, Bapak Presiden. Mereka urunan supaya bisa menyantuni anak yatim, betul? Mereka urunan mengumpulkan uang supaya pada saat Idul Adha bisa memotong hewan korban, betul? Kemandirian ini mudah-mudahan tetap terjaga. Ibu-ibu ikhlas berjuang di muslimat. Ikhlas berjuang di muslimat. Wahai muslimat NU,
seluruh Indonesia. Teruskan berjuang untuk agama dan bangsa dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita. Amin. Allahumma salli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Duh Gusti Kang Agung, Kang Maha Luhur, berkahilah kami, rahmatilah kami, jauhkanlah kami dari neraka-Mu, jadikanlah kami penghuni surga-Mu. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawam mulkillahi. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, kembali atas nama seluruh warga muslimat NU se-Indonesia, kami menyampaikan terima kasih atas perkenan Bapak hadir pada Harla yang ke-70 kali ini. Mudah-mudahan Harla ini membawa manfaat dan barokah bagi warga bangsa. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang dari seluruh panitia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah deklarasi dan ikrar Laskar Anti Narkoba Muslimat Nahdlatul Ulama. Ikrar akan dibacakan oleh Hajah Masrurah Wahid, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Hajah Dinawati, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Riau, dan Ibu Dr. Hajah Andi Majdah, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Dan mohon berkenan Ibunda Hajah Afifah Indar Parawansa untuk mendampingi relawan anti narkoba Ivan Sleng. Laskar Anti Narkoba Muslimat Nahdlatul Ulama. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami Laskar Anti Narkoba Muslimat Nahdlatul Ulama berikrar: 1. Bersatu melawan narkoba. 2. Mendorong semua ibu memastikan keluarganya bebas narkoba. 3.
Keempat, mendukung hukuman berat bagi pengedar narkoba. 5. Merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Malang, 26 Maret 2016. Laskar Anti Narkoba Muslimat Nahdlatul Ulama. Dilanjutkan dengan penanda tanganan deklarasi Laskar Anti Narkoba Muslimat Nahdlatul Ulama. Kami mengundang Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Syaifuddin, para tokoh masyarakat diantaranya ada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji A. Hashim Muzadi, Rais Am PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Gubernur Jawa Timur Bapak Haji Soekarwo, Wali Kota Malang Bapak Haji Muhammad Anton, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, dan juga relawan anti narkoba Ivan Sleng, Ibu Hajah Masrurah Wahid, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Hajah Dinawati, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Riau, dan Ibu Dr. Hajah Andi Majda, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Kami mohon semuanya menjawab dengan no. Narkoba! Say no to narkoba. Narkoba! Muslimat! Saatnya kita bersama-sama menyimak amanat Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Muslimah NU beserta seluruh keluarga besar Muslimat NU dari Sabang sampai Merauke. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Jawa Timur, beserta Bupati dan Wali Kota. Yang saya hormati Ketua MPR Republik Indonesia, yang saya hormati Ibu Sinta Nuyah Wahid, yang saya hormati Rosam NU Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dan para Kiai serta Ibu Nyai. Hadirin yang saya muliakan, saya tahu kemarin beredar kabar bahwa saya tidak hadir di sini. Benar? Mana berani Presiden sama Muslimat NU. Saya bisa dimarahi sama Bu Khofifah, Bu Menteri. Saya senang sekali dengan Ketua Umum Muslimat NU, Bu Khofifah. Kalau pas ada banjir gitu, belum diperintah sudah sampai di tempat lokasi. Ada masalah di Papua, saya telepon, Bu, tolong berangkat ke Papua. Pak Presiden, saya sudah di Wamena. Selalu mendahului, lincah, ligat, dan cepat Bu Khofifah itu. Dan saya lihat tadi, bukan hanya Bu Khofifah, tetapi seluruh ibu-ibu Muslimat NU ini cepat-cepatnya setengah mati. Tadi kan sudah juga disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa nanti setelah acara ini diminta untuk belanja yang banyak di Jawa Timur, di Malang. Nanti minta sangu sama Pak Gub. Jangan hanya nyuruh-nyuruh saja. Setuju enggak? Waduh, kalau gitu setuju semua. Ibu-ibu yang saya hormati, dunia sekarang ini berubah sangat cepat sekali. Dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu sangat cepat sekali. Kompetisi tidak hanya antar individu, tidak hanya antar organisasi, tidak hanya antar kota, tidak hanya antar provinsi, tetapi sudah antar negara kompetisi dan persaingan sekarang ini. Dan untuk memenangkan sebuah kompetisi, untuk memenangkan sebuah persaingan, bukan hanya kepintaran yang dibutuhkan, tetapi yang dibutuhkan adalah kesiapan SDM kita dengan rasa optimisme, dengan kerja keras, dengan gotong royong, itulah nanti yang akan memenangkan persaingan. Kita tahu semuanya sekarang masyarakat ekonomi ASEAN sudah dibuka. Ini baru ASEAN, baru 11 negara.
sudah nggak ada batasnya mulai awal Januari yang lalu. Lalu lalang barang orang sudah tidak ada batasnya lagi. Ini baru tingkat ASEAN 11 negara. Belum kita nanti berbicara dengan blok-blok perdagangan di wilayah-wilayah yang lain. Dan juga dunia sekarang ini diwarnai dengan meningkatnya radikalisme, terorisme, dan narkoba. Alhamdulillah untuk urusan narkoba tadi sudah di hadapan kita semuanya sudah dideklarasikan Laskar Anti Narkoba dari Muslimat NU. Sebuah reaksi yang sangat cepat dari Muslimat NU dalam menyikapi perubahan-perubahan zaman. Kita tahu bahwa ketahanan keluarga itu menjadi nomor satu sekarang ini. Baik dalam mendidik putra-putri kita, budi pekertinya, sopan santunnya, dan hal yang lain. Semua masalah diselesaikan dalam komunitas yang terkecil, yaitu keluarga. Ibu adalah sekolah pertama dan sekolah utama bagi anak-anak kita. Oleh sebab itu saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Muslimat NU. Menjaga keluarga, menjaga lingkungan, dengan kegiatan-kegiatan yang sangat banyak. Dari mulai kegiatan sosial, PAUD, PPA, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, dengan anti radikalisme, sehingga tidak berlebihan apabila saya katakan bahwa Muslimat NU telah memainkan peran yang sangat besar bagi negara ini, bagi bangsa ini. Peran yang membuat anak-anak kita sehat, peran yang membuat anak-anak kita pintar dan mengerti agama, peran yang membuat ekonomi keluarga juga menjadi lebih baik. Pendeknya, sebagai sebuah organisasi, Muslimat NU telah menyatu dengan seluruh nadi masyarakat di Indonesia. Sebagai organisasi yang mempunyai sejarah perjuangan yang panjang, yaitu 70 tahun, saya ingin berpesan agar Muslimat NU semakin memperkuat komitmennya untuk terus berjuang demi umat, demi bangsa, demi negara. Kita harus bersatu mewujudkan Indonesia yang adil, yang sejahtera. Dan kita harus bersatu untuk mewujudkan itu. Dakwah Muslimat NU adalah dakwah dengan perbuatan, bilhal, bukan hanya dakwah lisan atau bilisan. Dengan dakwah perbuatan saya yakin bahwa jumlah majelis taklim, jumlah lembaga pendidikan, jumlah lembaga sosial dan kesehatan, serta jumlah koperasi primer Muslimat NU akan semakin meningkat dan semakin bertambah di masa-masa yang akan datang. Dan dengan dakwah perbuatan itu, kewajiban Muslimat NU akan semakin meningkat. Muslimat NU akan mampu menyiapkan filter, menyaring dan menanamkan ajaran agama sejak dini kepada anak-anak kita, sehingga mereka mampu membentengi diri dari pengaruh paham radikal dan narkoba yang menjadi ancaman kita semuanya. Kita tahu bahwa sekarang negara kita betul-betul dalam kondisi darurat narkoba. Setiap hari 30 sampai 50 anak-anak kita, generasi kita mati, meninggal karena narkoba. Lagi saya ingin mengapresiasi, menghargai sekali apa yang sudah dideklarasikan oleh Laskar Anti Narkoba Muslimat NU. Terakhir, saya mengucapkan selamat Harlah ke-70 tahun. Semoga Muslimat NU terus memberikan uswatun hasanah kepada seluruh masyarakat
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Lukmanul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ja'ala sultanik. Allahumma salli ala Muhammad adada ma wasi'a bi'ilmi la salatan da'imatan bidawami mulkillah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara Hala Muslimat 70 Nahdlatul Ulama. Tiada harapan dan daman kami melainkan mengharap barakah dan ridha-Mu ya Allah selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu, sesungguhnya para pemimpin-pemimpin kami pada saat ini tidak henti-hentinya dalam berbuat, memikirkan dan melaksanakan segala bentuk pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Hal ini merupakan keberhasilan daripada pembangunan negara dan daerah kami yang sangat didambakan oleh masyarakat. Dan kami semuanya untuk tercipta masyarakat yang bermartabat. Untuk itu ya Allah, dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan Rahim, jadikanlah kami semua orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah, yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan jauhkan kami dari sifat kufur nikmat. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung program-program pemerintah, serta tanamkan ke dalam hati sanubari kami ya Allah untuk selalu tetap mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah dengan penuh rasa kebersamaan di antara kami dan pemimpin-pemimpin daerah kami pada saat ini untuk terus berbuat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang kita cintai bersama. Ya Allah, limpahkanlah pada kami kesehatan, kekuatan dan kesempatan pemimpin-pemimpin kami dalam menciptakan masyarakat yang madani. Bapak Presiden Republik Indonesia, kami sampaikan syukur alhamdulillah pada hari ini 3 rekor muri tercatat sudah. 50.000 hijab, 50.000 rebana, dan 50.000 laskar anti narkoba Muslimat Nahdlatul Ulama resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo, mengucapkan selamat hari lahir Muslimat Nahdlatul Ulama yang
Semoga Muslimat Nahdlatul Ulama ke depan semakin bersinar. Mari kita bersatu mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera bersama Muslimat Nahdlatul Ulama. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia damai sejahtera. Itulah tema dari Hari Lahir Muslimat Nahdlatul Ulama ke-70 tahun. Dan perlu Anda ketahui, Muslimat merupakan organisasi sosial keagamaan dan kemaslahatan yang menjadi sayap perempuan Nahdlatul Ulama. Dan pemirsa, berbagai rangkaian acara dalam Harlah Muslimat Nahdlatul Ulama ke-70 tahun ini telah diselenggarakan, dan mudah-mudahan hari lahir Muslimat ini membawa manfaat bagi bangsa Indonesia, terutama kita semua yang hadir pada siang hari ini. Dan pemirsa, saya Rena Paraswati dan juga tim liputan TV9 melaporkan untuk Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan TV9 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulamul Hadi Nurmawan, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, mengucapkan selamat hari lahir Muslimat NU yang ke-70. Semoga Muslimat NU ke depan selalu mampu mengisi dan mewarnai sendi-sendi kehidupan bangsa. Mari kita bersatu mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera bersama Muslimat NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifulillah, Bupati Sidoarjo, mengucapkan selamat hari lahir Muslimat Nahdlatul Ulama yang ke-70. Semoga Muslimat Nahdlatul Ulama ke depan semakin bersinar. Mari kita bersatu mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera bersama Muslimat Nahdlatul Ulama. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifulillah, Bupati Sidoarjo, mengucapkan selamat hari lahir Muslimat Nahdlatul Ulama yang ke-70.
Semoga Muslimat Nahdlatul Ulama ke depan semakin bersinar. Mari kita bersatu mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera bersama Muslimat Nahdlatul Ulama. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulamul Lati Nurmawan, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, mengucapkan selamat hari lahir Muslimat NU yang ke-70. Semoga Muslimat NU ke depan selalu mampu mengisi dan mewarnai sendi-sendi kehidupan bangsa. Mari kita bersatu mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera bersama Muslimat NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifulillah, Bupati Sidoarjo, mengucapkan selamat hari lahir Muslimat Nahdlatul Ulama yang ke-70. Semoga Muslimat Nahdlatul Ulama ke depan semakin bersinar. Mari kita bersatu mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera bersama Muslimat Nahdlatul Ulama. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pergerakan wanita NU memiliki akar kesejarahan panjang yang amat sengit, hingga akhirnya memunculkan berbagai gerakan wanita baik muslimat, fatayat hingga Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Sejarah mencatat bahwa Kongres NU di Menes tahun 1938 tersebut merupakan forum yang memiliki arti tersendiri bagi proses katalisis terbentuknya organisasi Muslimat NU. Sejak kelahirannya di tahun 1926, NU adalah organisasi yang anggotanya hanyalah kaum laki-laki belaka. Para ulama NU saat itu masih berpendapat bahwa wanita belum masanya aktif di organisasi. Anggapan bahwa ruang gerak wanita cukuplah di rumah saja masih kuat melekat pada umumnya warga NU saat itu. Hal itu terus berlangsung hingga terjadi polarisasi pendapat yang cukup hangat tentang perlu tidaknya wanita berkecimpung dalam organisasi. Dalam kongres tersebut, untuk pertama kalinya tampil seorang muslimat NU di atas podium, berbicara tentang perlunya wanita NU mendapatkan hak yang sama dengan kaum lelaki dalam menerima didikan agama melalui organisasi NU. Sejak Kongres Nahdlatul Ulama di Menes, wanita telah secara resmi diterima menjadi anggota Nahdlatul Ulama, meskipun sifat keanggotaannya hanya sebagai pendengar dan pengikut saja, tanpa diperbolehkan menduduki kursi kepengurusan. Hal seperti itu terus berlangsung hingga Kongres NU ke-15 di Surabaya pada tahun 1940. Dalam kongres tersebut terjadi pembahasan yang cukup sengit tentang usulan muslimat yang hendak menjadi bagian tersendiri dan mempunyai kepengurusan tersendiri dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Kiai Dahlan termasuk pihak-pihak yang secara gigih memperjuangkan agar usulan tersebut bisa diterima peserta kongres. Begitu tajamnya pro kontra menyangkut penerimaan usulan tersebut, sehingga kongres sepakat menyerahkan perkara kepada PB Syuriah untuk diputuskan. Sehari sebelum kongres ditutup, kata sepakat menyangkut penerimaan muslimat belum lagi didapat. Kiai Dahlanlah yang berupaya keras membuat semacam pernyataan penerimaan muslimat untuk ditandatangani Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dengan adanya secari kertas sebagai tanda persetujuan kedua tokoh besar NU tersebut, proses penerimaan dapat berjalan dengan lancar.
Bersama Kiai Ahmad Aziz Dijar, Kiai Dahlan pula yang terlibat secara penuh dalam penyusunan peraturan khusus yang menjadi cikal bakal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muslimat NU di kemudian hari. Bersama dengan hari penutupan Kongres NU ke-16, organisasi Muslimat NU secara resmi dibentuk tepat pada 29 Maret 1946 atau 26 Rabiul Akhir 1365 Hijriah. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Muslimat NU sebagai wadah perjuangan wanita Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara. Sebagai ketuanya dipilih Khadijah Dahlan asal Pasuruan yang merupakan istri Kiai Dahlan. Ia merupakan salah seorang wanita di lingkungan Nahdlatul Ulama. Khadijah Dahlan menjabat selama 2 tahun yakni sampai Oktober 1948. Sebuah rintisan yang sangat berharga dalam memperjuangkan harkat dan martabat kaumnya di lingkungan NU sehingga keberadaannya diakui dunia internasional, terutama dalam kepeloporannya di bidang gerakan wanita. Pada Muktamar NU ke-19 pada 28 Mei 1952 di Palembang, resmi menjadi badan otonom dari NU dengan nama baru yakni Muslimat NU. Berikut nama-nama Ketua Umum PB Muslimat NU dari masa ke masa yang berhasil membawa perkembangannya masing-masing. Pada tahun 1946 hingga 1947, Ketua Umum Muslimat NU yakni Nyai Khadijah Dahlan. Pada 1947 hingga 1950, yang menjabat yakni Nyai Yasin. Sementara pada tahun 1950 hingga 1979, yang menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat NU yakni Nyai Haja Mahmudah Mawardi. Pada tahun 1979 hingga tahun 1995, ia menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama yakni Haja Asma Syahrudi. Pada tahun 1995 hingga tahun 2000, menjabat sebagai Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama yakni Haja Aisyah Hamid Baidowi. Dan pada tahun 2000 hingga sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama yakni Haja Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak 70 tahun yang lalu semenjak kelahirannya, Muslimat telah membuktikan perannya di dalam perjuangan kemerdekaan, mengantarkan negeri ini menjadi negeri yang merdeka, dan kemudian turut berperan serta aktif di dalam mengisi kemerdekaan ini melalui aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas ekonomi, dan pendidikan yang sangat bermakna, sangat bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di dalam event peringatan hari lahir Muslimat yang ke-70 ini, saya Ahmad Muhyiddin Zuhri, Ketua PCNU Kota Surabaya, menyampaikan selamat dan mudah-mudahan Muslimat ke depan dapat memantapkan langkah-langkahnya untuk lebih memberikan makna, manfaat bagi masyarakat, khususnya warga Nahdlatul dan bangsa Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo, mengucapkan selamat hari lahir Muslimat Nahdlatul Ulama yang ke-7. Semoga Muslimat Nahdlatul Ulama ke depan semakin bersinar. Mari kita bersatu mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera bersama Muslimat Nahdlatul Ulama. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulamul Lati Nurmawan, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, mengucapkan selamat hari lahir Muslimat NU yang ke-70. Semoga Muslimat NU ke depan selalu mampu mengisi dan mewarnai sendi-sendi kehidupan bangsa.
Mari kita bersatu mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera bersama Muslimat NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pergerakan wanita NU memiliki akar kesejarahan panjang yang amat sengit, hingga akhirnya memunculkan berbagai gerakan wanita baik muslimat, fatayat hingga Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Sejarah mencatat bahwa Kongres NU di Menes tahun 1938 tersebut merupakan forum yang memiliki arti tersendiri bagi proses katalisis terbentuknya organisasi Muslimat NU. Sejak kelahirannya di tahun 1926, NU adalah organisasi yang anggotanya hanyalah kaum laki-laki belaka. Para ulama NU saat itu masih berpendapat bahwa wanita belum masanya aktif di organisasi. Anggapan bahwa ruang gerak wanita cukuplah di rumah saja masih kuat melekat pada umumnya warga NU saat itu. Hal itu terus berlangsung hingga terjadi polarisasi pendapat yang cukup hangat tentang perlu tidaknya wanita berkecimpung dalam organisasi. Dalam kongres tersebut, untuk pertama kalinya tampil seorang muslimat NU di atas podium, berbicara tentang perlunya wanita NU mendapatkan hak yang sama dengan kaum lelaki dalam menerima didikan agama melalui organisasi NU. Sejak Kongres Nahdlatul Ulama di Menes, wanita telah secara resmi diterima menjadi anggota Nahdlatul Ulama, meskipun sifat keanggotaannya hanya sebagai pendengar dan pengikut saja, tanpa diperbolehkan menduduki kursi kepengurusan. Hal seperti itu terus berlangsung hingga Kongres NU ke-15 di Surabaya pada tahun 1940. Dalam kongres tersebut terjadi pembahasan yang cukup sengit tentang usulan muslimat yang hendak menjadi bagian tersendiri dan mempunyai kepengurusan tersendiri dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Kiai Dahlan termasuk pihak-pihak yang secara gigih memperjuangkan agar usulan tersebut bisa diterima peserta kongres. Begitu tajamnya pro kontra menyangkut penerimaan usulan tersebut, sehingga kongres sepakat menyerahkan perkara kepada PB Syuriah untuk diputuskan. Sehari sebelum kongres ditutup, kata sepakat menyangkut penerimaan muslimat belum lagi didapat. Kiai Dahlanlah yang berupaya keras membuat semacam pernyataan penerimaan muslimat untuk ditandatangani Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dengan adanya secari kertas sebagai tanda persetujuan kedua tokoh besar NU tersebut, proses penerimaan dapat berjalan dengan lancar. Bersama Kiai Ahmad Aziz Dijar, Kiai Dahlan pula yang terlibat secara penuh dalam penyusunan peraturan khusus yang menjadi cikal bakal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo, mengucapkan selamat hari lahir Muslimat Nahdlatul Ulama yang ke-7. Semoga Muslimat Nahdlatul Ulama ke depan semakin bersinar. Mari kita bersatu mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera bersama Muslimat Nahdlatul Ulama. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum